wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsira Rahayu dengan NIM 0320011165 akan mempresentasikan tugas dengan judul Al-Quran Sumber Hukum Islam Pertama. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, apabila Al-Quran bukan kalam Allah dan tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak dinamakan dengan Al-Quran. Seperti diantaranya wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dengan kitab Taurat, Nabi Daud dengan kitab Zabur, dan Nabi Isa dengan kitab Injil. Hal tersebut memanglah kalam Allah, namun karena diturunkan bukan kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak dapat disebut Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran adalah bahasa Arab Quraisy, seperti ditunjukkan dalam beberapa ayat Al-Quran antara lain Quran Surat Asy-Syura 192-195, Yusuf ayat 2, Az-Zumar ayat 28, An-Nahl 103, dan Ibrahim ayat 4. Maka para ulama sepakat bahwa penafsiran dan terjemahan Al-Quran tidak dinamakan Al-Quran, serta tidak bernilai ibadah membacanya, dan tidak sah sholat dengan hanya membaca tafsir atau terjemahan Al-Quran. Sekalipun ulama Hanafiyah membolehkan sholat dengan bahasa Farsi, tetapi kebolehan ini hanya bersifat rukhsah atau keringanan hukum. Al-Quran dinukilkan kepada beberapa generasi sesudahnya secara mutawatir tanpa perubahan dan penggantian satu kata pun. Al-Bukhari 24. Membaca setiap kata dalam Al-Quran mendapatkan pahala dari Allah, baik berasal dari bacaan sendiri maupun dibaca langsung dari mushaf Al-Quran. Al-Quran dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Tata urutan surah yang terdapat dalam Al-Quran disusun sesuai dengan petunjuk Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh diubah dan diganti letaknya. Dengan demikian, doa-doa yang biasanya ditambahkan di akhir Al-Quran tidak termaksud Al-Quran. Ujahan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang utama. Kebenaran Al-Quran, Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa kehujahan Al-Quran itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya, yang sedikit pun tidak ada keraguan atasnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah surah kedua ayat 2. Berdasarkan terjemahan ayat di atas yang menyatakan bahwa kebenaran Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, maka seluruh hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran merupakan aturan-aturan Allah yang wajib diikuti oleh seluruh umat manusia sepanjang masa hidupnya. Kemukjizatan Al-Quran. Mukjizat memiliki arti sesuatu yang luar biasa yang tiada kuasa manusia membuatnya, karena hal itu adalah di luar kesanggupannya. Seluruh nabi dan rasul memiliki mukjizat, termaksud di antara mereka adalah Rasulullah Muhammad SAW, yang salah satu mukjizatnya adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran adalah suatu mukjizat yang dapat disaksikan oleh seluruh umat manusia sepanjang masa. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan manusia kapan dan dimanapun mereka berada. Allah telah menjamin keselamatan Al-Quran sepanjang masa. Hal tersebut sesuai dengan firman-Nya yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami tetap memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr surah ke-15 ayat 9. Adapun beberapa bukti dan kemukjizatan Al-Quran antara lain, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi tentang kejadian-kejadian yang terjadi di masa mendatang, dan apa-apa yang telah tercantum di dalam ayat-ayat tersebut adalah benar adanya. Al-Quran terdapat fakta-fakta ilmiah yang ternyata dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan pada zaman yang semakin berkembang ini. Ayat-ayat yang menjelaskan hukum diantaranya, uraian Al-Quran tentang puasa Ramadan ditemukan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, dan 187. Ini berarti bahwa puasa Ramadan baru diwajibkan setelah Nabi SAW tiba di Madinah
karena ulama Al-Quran sepakat bahwa surat Al-Baqarah diturunkan di Madinah. Para sejarawan menyatakan bahwa kewajiban melaksanakan puasa Ramadan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pada 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini yang menjadi dasar hukum diwajibkannya berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan persoalan sholat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dengan terjemahannya, "Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." Quran Surat An-Nisa ayat 103. Sistematika hukum dalam Al-Quran. Sebagai sumber hukum yang utama, maka Al-Quran memuat sisi-sisi hukum yang mencakup berbagai bidang. Secara garis besar, Al-Quran memuat 3 sisi pokok hukum, yaitu: pertama, hukum-hukum i'tiqadiyah, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban orang mukallaf, meliputi keimanan kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan kiamat, dan ketetapan Allah, qada dan qadar. Kedua, hukum-hukum moral atau akhlak, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan perilaku orang mukallaf guna menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan atau fadail al-amal dan menjauhkan diri dari segala sifat tercela yang menyebabkan kehinaan. Yang ketiga, hukum-hukum amaliyah, yakni segala aturan hukum yang berkaitan dengan segala perbuatan, perjanjian, dan muamalah sesama manusia. Segi hukum inilah yang lazimnya disebut dengan fikih Al-Quran, dan itulah yang dicapai dan dikembangkan oleh ilmu usul al-fikih. Hukum-hukum yang dicakup oleh nas Al-Quran garis besarnya terbagi kepada 3 bagian, yakni: yang pertama, hukum-hukum i'tiqadi, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan akidah dan kepercayaan. Yang kedua, hukum-hukum akhlak, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan tingkah laku dan budi pekerti. Yang ketiga, hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf, baik mengenai ibadah atau adat, muamalah madaniyah dan maliyahnya, ahwalusi, syakhsiyah, jinayat dan ukubat, dusturiyah dan dauliyah, jihad dan lain sebagainya. Yang pertama menjadi dasar agama, yang kedua menjadi penyempurna bagian yang pertama. Amaliyah, yang kadang-kadang disebut juga syariat, adalah bagian hukum-hukum yang diperbincangkan dan menjadi objek fikih, dan inilah yang kemudian disebut hukum Islam. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Al-Quran secara terminologi adalah masdar yang bermakna qiraah atau bacaan dan apa yang ditulis di dalamnya. Sedangkan makna Al-Quran secara etimologi berarti kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada kita dengan jalan yang mutawatir jika membacanya dihukumi ibadah dan diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Bukti keluhuran Al-Quran adalah Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada manusia dengan jalan yang pasti dan tidak dapat keraguan tentang kebenarannya, tanpa ada campur tangan manusia dalam penyusunannya. Hal ini mengandung arti bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang membuat manusia tidak mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Seluruh Al-Quran adalah wahyu yang merupakan bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, yang fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.